Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Trauma masa kecil ternyata memang bisa menghantui hidup seseorang seumur hidupnya, seperti yang dialami oleh tokoh dalam kasus kali ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Sally McNeil yang terlahir dengan nama Sally Dempsey lahir pada tanggal 30 September 1960 di Allentown, Pennsylvania. Dia dibesarkan dengan asuhan dari orang tuanya yang keras. Dan karena begitu sering mengalami kekerasan, sehingga dia menganggapnya sebagai hal yang biasa dalam keluarga. Ayah Sally, Richard Dale Dempsey, adalah seorang pecandu alkohol yang sering melakukan kekerasan terhadap ibunya dan juga dirinya. Ibunya memutuskan untuk meninggalkan ayah Sally dan kemudian menikah lagi ketika Sally berusia 3 tahun. Dan dari pernikahan ini, dia memiliki 2 anak perempuan lainnya yang diberi nama Judy dan Jill yang merupakan saudara tiri dari Sally. Sally berpikir kalau keluarga barunya akan memberikan kebahagiaan padanya. Namun ternyata ayah tirinya ini tidak pernah sepenuhnya menerima Sally. Dan dia menerima perlakuan yang berbeda dibandingkan 2 saudara tirinya. Seperti saudara tirinya boleh membeli pakaian baru, sedangkan Sally tidak boleh. Dan jika Sally melakukan kesalahan, dia akan dimarahi habis-habisan, sedangkan saudara tirinya hanya akan ditegur biasa saja. Hal ini membuat Sally merasa kalau dirinya tak cukup baik untuk bisa disayang oleh orang lain. Semasa SMA, Sally menemukan sesuatu di mana dia bisa melakukannya dengan baik. Dia menjadi anggota tim renang, menyelam dan atletik sekolah. Sally tinggal dalam lingkungan multirasial sehingga banyak teman-temannya yang berkulit hitam. Di waktu itu juga, dia mulai berkencan dengan seorang pemuda berkulit hitam. Dia menjalani hubungan itu selama 9 bulan secara diam-diam, tanpa orang tuanya mengetahui. Sampai suatu hari, ibunya tahu dan sangat marah padanya dan mengurungnya di rumah selama liburan akhir tahun. Lulus dari SMA, Sally kemudian mendaftar di East Stroudsburg State College, di mana cita-citanya untuk menjadi seorang guru olahraga. Namun setelah 3,5 tahun kuliah, dia kehabisan uang untuk membiayai pendidikannya dan memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian mengikuti jejak dari pamannya, bergabung dan bertugas di Korps Marinir Amerika Serikat, sampai akhirnya dia dipromosi menjadi seorang sersan. Sally bertemu dengan suami pertamanya, Anthony Loudon, di Pulau Paris saat bertugas di marinir. Mereka menikah selama 4 tahun dan memiliki 2 anak bersama yang diberi nama Shantina dan John, dan seorang anak lagi dari pria lain. Sally menggambarkan Anthony sebagai orang yang kasar menjelang akhir pernikahan mereka. Saat dia dipindahkan ke Camp Pendleton, Sally mengajukan gugatan cerai dari Anthony. Dia memenangkan hak asuh dari 2 anak mereka dalam prosesnya. Dan selama proses perceraian, anak ketiga disiapkan untuk diadopsi. Selagi menjalani karirnya, Sally mulai tertarik dengan olahraga binaraga. Dia pernah berkompetisi dalam kejuaraan dan bahkan memenangkan kejuaraan fisik Angkatan Bersenjata Amerika sebanyak 2 kali pada akhir tahun 80-an. Saat menekuni bidang olahraga ini, salah seorang teman memperkenalkannya kepada Ray McNeil, seorang marinir sekaligus binaragawan kompetitif lainnya. Saat itu Sally berusia 27 tahun dan Ray berusia 23 tahun. Pada bulan Juni 1987, mereka berkencan selama sekitar 2 bulan sebelum akhirnya memutuskan menikah dan menetap di Oceanside, California. Hanya 3 hari setelah pernikahan, watak Ray yang sebenarnya muncul. Dia menjadi pria yang penuh amarah dan kekerasan. Tidak hanya pada Sally, tetapi juga pada kedua anaknya. Sally pernah meninggalkan Ray sebanyak 3 kali, namun setiap kali ditinggalkan, Ray akan selalu membuntutinya ke rumah barunya.
Ray mengatakan kalau Sally adalah barang bekas dan dia marah karena tak seharusnya dia menikahi Sally. Karena Sally telah mengencani banyak pria lain sebelum dirinya. Setiap kali setelah melakukan kekerasan, Ray akan datang dan meminta maaf, menyatakan penyesalan atas apa yang dia lakukan dan mengatakan kalau kemarahannya itu dipengaruhi oleh steroid yang dia konsumsi. Selain kekerasan, Ray juga memiliki banyak wanita lain dalam hidupnya. Dan Sally bersabar dengan semuanya itu. Lucunya, Ray akan selalu kembali pada Sally. Bahkan salah seorang selingkuhannya meninggalkan Ray karena dia sadar kalau Ray tidak akan pernah bisa meninggalkan Sally. Pada tahun 1990, Sally diturunkan dari posisinya sebagai sersan karena catatan perilaku buruknya, termasuk adanya masalah kemarahan, kekerasan, dan menyerang orang lain. Catatan perilakunya ini akhirnya mengakibatkan dia dipecat dari militer. Dan ketika dia keluar dari militer, Sally memulai karir gulat pria di video dengan bayaran $300 per jamnya. Hal ini membuatnya mendapatkan julukan Killer Sally. Sally menghasilkan cukup uang untuk memungkinkan Ray meninggalkan marinir dan berkonsentrasi pada karir binaraganya sendiri. Ray menggunakan steroid yang Sally salahkan atas perilaku kekerasannya. Sejak awal pernikahan, Ray kerap melakukan kekerasan pada Sally seperti memukul dan meninjunya. Sally bahkan pernah pergi ke Tijuana, Meksiko bersama anak-anaknya untuk membelikan steroid untuk Ray. Sally mengakui bahwa dia tidak bangga dengan keadaan pernikahannya dan menganggapnya sebagai contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Selama waktu itu, Ray memenangkan gelar kelas berat di kejuaraan NPC California 1991 dan kejuaraan Amerika Utara 1991. Dia juga pernah ikut berkompetisi di kompetisi Mr. Olympia pada tahun 1993 dan berhasil menempati posisi ke-15. Ray dikenal oleh orang-orang luar sebagai orang yang baik. Namun orang-orang terdekatnya mengenalnya sebagai sosok yang berbeda. Ray kerap menumpahkan kekesalannya di luar kepada istri dan juga anak-anaknya dan melakukan kekerasan pada mereka. Menurut temannya, Ray terlibat pertengkaran dengan pria lain pada suatu malam saat bekerja sebagai penjaga di sebuah klub malam. Dia sampai menusukkan jari ke mata pria itu. Santina, putri Sally, memverifikasi hal ini karena dia ingat melihat Ray pulang dengan tangannya yang berlumuran darah. Sally sendiri juga punya masalah dengan marah yang berlebihan. Dia pernah ditangkap pada tahun 1990 karena mengacungkan senjata api dan menghancurkan jendela mobil seseorang dengan batang logam. Dia juga pernah ditangkap sebelumnya karena menyerang seorang tukang pos yang menampar putranya. Sally juga menyerang salah satu kekasih Ray di sebuah pertunjukan binaraga, menjepitnya ke lantai dan memukulnya berulang kali. Hal ini mengakibatkan Komite Fisik Nasional menskorsnya selama 1 tahun. Diperkirakan Sally juga sering melampiaskan amarahnya secara fisik kepada suaminya, menodongkan pistol ke Ray untuk pertama kalinya sebelum disemprot merica oleh petugas polisi. Di tahun 1993, Sally pernah dihadang oleh penjaga klub karena menari di atas meja karena mabuk dan tidak menuruti peraturan. Sally kemudian menendang wajah penjaga klub sebanyak 3 kali, dan ketika polisi tiba, dia mengancam akan membunuh mereka. Di tahun 1994, Ray pensiun dari dunia binaraga. Dia menginginkan perubahan karir dan tampaknya juga perubahan hidup. Mungkin terinspirasi dari aktor Arnold Schwarzenegger. Ray pun memutuskan untuk menekuni karir di bidang akting. Bahkan dia sampai mengambil kelas akting saat Sally bekerja. Dia juga tertarik dengan dunia stand-up komedi, pernah menampilkan materinya dalam acara komedi gratis di The Comedy Club di La Jolla, San Diego. Selain mengejar karir akting dan komedi, Ray juga menjadi mentor binaraga dari Sally. Meskipun hal ini tampak seperti sikap yang romantis dan penuh kasih sayang di mata orang lain, keputusan ini hanya menyebabkan hubungan mereka menjadi semakin bermusuhan. Perkelahian mereka semakin memanas dan bergejolak dengan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sally dan Ray sama-sama merasa tidak aman dengan hubungan mereka. Sally takut akan diselingkuhi lagi,
sedangkan Ray takut dia akan kehilangan Sally karena Sally memilih pria lain. Sampai di satu titik Sally mengetahui tentang perselingkuhan suaminya setelah memeriksa tagihan teleponnya. Sally kemudian memutuskan untuk menelpon nomor yang paling sering dihubungi oleh Ray. Dan saat yang menjawab adalah seorang wanita, Sally yakin kalau tebakannya itu benar. Dan dia menyuruh wanita itu untuk tidak mendatangi gym yang sama lagi dan juga mengancamnya jika dia masih meneruskan perselingkuhannya. Namun ancaman itu tidak berarti apa-apa karena perselingkuhan tetap berlanjut. Ray berkencan dengan Marianne yang dia kenal di gym dan mereka sudah berkencan secara diam-diam selama 3,5 tahun. Ray memutuskan untuk meninggalkan Sally demi wanita ini dan bahkan sudah merencanakan masa depan bersama. Ray juga memberitahu temannya bahwa dia akan memberitahu Sally tentang hubungan mereka yang sudah berakhir. Temannya itu memperingatkan tentang senapan yang ada di rumah mereka, mengatakan kalau istrinya itu mungkin akan menembaknya. Tetapi mendengar itu, Ray hanya tertawa saja. Di pagi hari Valentine di tahun 1995 semuanya masih berjalan normal. Mereka semua makan pagi bersama di meja makan. Namun tiba-tiba Ray mengatakan kalau dia mau pergi keluar untuk membeli ayam. Dan dia pergi dalam waktu yang sangat lama hingga malam tiba. Sally takut kalau Ray pergi menemui pacarnya dan dia pun bersiap-siap untuk pergi mencari Ray. Namun belum dia sempat pergi, Ray sudah pulang ke rumah. Mereka pun bertengkar hebat karena Sally menuduh kalau Ray pergi berselingkuh. Sedangkan Ray mengatakan kalau dia membeli ayam yang salah. Petugas operator 911 menerima telepon dari Sally. Dengan suara bergetar Sally mengatakan kalau dia baru saja menembak suaminya karena suaminya memukulinya terus. Saat polisi tiba di rumah, Sally mengatakan kalau dia hanya membela diri setelah suaminya menampar, mendorong dan juga mencekiknya. Ray ditemukan dalam keadaan terbaring di lantai namun masih bernafas. Dia segera dibawa ke rumah sakit namun sayang nyawanya tak tertolong. Sally pun ditangkap pada pagi hari di tanggal 15 Februari 1995 dan langsung didakwa atas pembunuhan. Saat diinterogasi, Sally mengatakan kalau dia marah pada suaminya karena suaminya pergi dengan wanita lain di hari Valentine. Sally menuduh suaminya berselingkuh yang akhirnya menyebabkan mereka bertengkar dan berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Sally kemudian mengambil shotgun di lemari dan menembakkannya ke Ray sebanyak 2 kali. Sekali di perut dan sekali di rahangnya. Dalam persidangannya, salah satu bukti tidak terbukti kebenarannya yaitu tes DNA. Tidak diketemukan adanya DNA Sally di tubuhnya Ray yang secara tidak langsung menghilangkan prasangka tentang cerita pemukulan dan juga pencekikan. Karena jika memang dipukuli sebanyak yang dia klaim pada malam itu, DNA-nya akan ada pada tubuh Ray. Namun sama sekali tidak ditemukan. Sally tetap mengaku kalau dia hanya melakukan pembelaan diri saja. Putri Sally juga ikut bersaksi di persidangan dan menyatakan kalau dia sering menyaksikan Ray menyiksa ibunya. Terlepas dari kebenaran Ray sering melakukan kekerasan, Ray seharusnya bukanlah ancaman lagi sejak peluru pertama ditembakkan. Fakta bahwa ada tembakan kedua membuktikan kalau Sally memang berniat membunuh Ray. Pada akhirnya pada tanggal 19 Maret 1996, Sally dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua. Dan pada 19 April 1996, dia dijatuhi hukuman 19 tahun penjara hingga seumur hidup. Hal ini berarti juri yakin kalau Sally memang berniat membunuh suaminya, tetapi melakukannya tanpa rencana. Selama di penjara, Sally mengajukan banyak permintaan pembebasan bersyarat. Sally menjalani sisa hukumannya dengan total selama 25 tahun di fasilitas wanita California Tengah di Coachella, California. Pembebasan bersyaratnya akhirnya diberikan oleh Departemen Permasyarakatan dan Rehabilitasi California pada tanggal 29 Mei 2020. Setelah dibebaskan, Sally menikah lagi dengan Stewart yang dia temui melalui kelompok pendukung veteran. Dan saat ini mereka tinggal di North Carolina. Setelah Sally masuk penjara, kedua anaknya ditempatkan dalam perawatan pemerintah sebelum akhirnya tinggal dengan kakek nenek dari pihak ibu mereka.
Saat dewasa, kedua anak tersebut mengikuti jejak ibu mereka dan bergabung dengan militer. Dan keduanya sekarang sedang mencoba untuk membangun kembali hubungan mereka dengan ibunya yang setelah bertahun-tahun hilang. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!